Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga, pencipta alam semesta, yang memiliki napas hidup setiap makhluk. Kami bersyukur atas anugerah-Mu pada hari ini, memperingati hari Paskah, kuasa, kematian, dan kebangkitan Kristus ialah menyatu dalam kehidupan kami, sehingga menjadi sumber kekuatan yang tidak pernah berhenti, selalu mengalir dalam kehidupan kami. Limpahkan kekuatan kuasa itu, disertai dengan pembukaan rahasia firman-Mu, penggenapan firman pada akhir zaman ini, untuk pembangunan kesatuan organisme tubuh Gereja Indonesia yang akan dibangun oleh kekuatan Allah yang Maha Dahsyat. Urapi hamba-Mu, hubungkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah marifat, taruh di lidah bibir hamba-Mu, sehingga kuasa yang melawan setiap umat-umat-Mu, kekasih-kekasih-Mu, dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman ini, Tuhan melawan hidup mereka, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka, Tuhan memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Kau yang layak diagungkan di permuliaan. Berbicara Engkau Bapa surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ibadah pagi hari ini kita bersama-sama memperingati hari Paskah, yaitu kuasa, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, berarti Dia sama dengan manusia pada umumnya. Tetapi kitab suci ini menulis bahwa Yesus Kristus telah mati disalibkan, itu untuk menebus dosa-dosa umat manusia di dunia ini. Yang percaya, dosanya dihapuskan. Amin. Hari yang ketiga, Dia bangkit dari kubur. Dia bangkit dari kubur, menemui murid-muridnya. Saudara percaya hal ini? Saudara percaya Yesus bangkit dari antara mati? Kitab suci mengatakan, kitab suci mengatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah juga itu merupakan penyediaan Allah, keselamatan yang kekal untuk seluruh umat manusia di dunia ini melalui kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Jadi Allah itu menyediakan keselamatan, disediakan untuk umat manusia. Mengapa untuk umat manusia? Karena manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan rohnya Yesus Kristus rela disalibkan. Tubuh disalibkan, jiwanya, rohnya dalam tubuh itu dipersembahkan di hadapan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kalau di sana katakan yang menghapus dosa dunia. Maksudnya dunia itu manusia yang tinggal di dunia ini, yang percaya, mengakui dosa-dosanya, dihapuskan. Makanya doa yang praktis katakan, kuasa darah Yesus Kristus, ampuni dosa-dosa,
kuasa darah Yesus Kristus, kekuatan dalam diriku. Kuasa darah Yesus Kristus membuka jalan pertolongan. Jadi tema yang saya sampaikan ini, Paskah kematian dan kebangkitan Kristus memulihkan. Paskah kematian dan kebangkitan Kristus memulihkan. Saudara mau dipulihkan? Saudara mau dipulihkan? Dia yang akan memulihkan. Kita akan simak betul-betul kebenaran firman ini. Yohanes pasal 1, pasal 20 ayat 1 sampai 10. Ini kisah yang sangat indah sekali. Yohanes pasal 20 mulai dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ya, terus ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi Maria Magdalena ini yang ditulis di situ. Tetapi kalau dalam Injil Matius di sana tuliskan Maria, ibu-ibu yang lainnya juga ikut bersama-sama. Mengapa dalam Injil Yohanes ini disoroti hanya Maria Magdalena di situ ditulis? Kalau dalam membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-11 di sana, Yohanes pasal 11, itu bicara mengenai Lazarus yang dibangkitkan. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan mati selama-lamanya. Ini makna rohani. Sekarang Yohanes pasal 8 dari ayat 1. Kalau saudara perhatikan di sana, itu sangat indah sekali di dalam Yohanes. Yohanes pasal 8. Ini tidak usah dibaca. Ketika Yesus itu saat itu ada di depan bait Allah. Ada di depan bait Allah. Pagi-pagi benar, orang-orang itu membawa perempuan, ya, membawa perempuan yang ketangkap basah. Ahli-ahli Taurat, orang-orang yang memimpin di sini katakan, menurut hukum Taurat, orang yang melakukan hal seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Ketika Yesus mendengar itu, apa yang Yesus perbuat? Yesus menunjuk ke tanah. Manusia itu berasal dari debu tanah. Kalau mau mengerti hal yang rohani, ia harus membaca, mengimani tulisan yang ditulis oleh Allah di dalam Keluaran pasal 20. Itu bicara 10 hukum Taurat. Kalau hukum Taurat di sana ditulis oleh tangan Allah sendiri, datangnya dari Allah sendiri. Artinya kalau manusia itu mau memahami makna rohani, kehidupan yang jasmani ini harus disingkirkan, menyadari manusia ini hanya dari debu tanah liat. Jangan mengambil alih wewenangnya Allah, haknya Allah. Penghakiman itu adalah haknya Allah.
Amin. Penghakiman itu haknya Allah. Yesus mengatakan kepada perempuan itu, apakah mereka tidak membungkam? Ketika Yesus itu mengatakan, barang siapa tidak berdosa, lemparkan batu kepada perempuan sampai mati. Dari orang yang paling kecil, paling tua di situ, mundur satu persatu, menyadari manusia itu hanya dari debu tanah liat. Saudara, ada yang sempurna di sini? Saudara, ada yang tidak pernah salah? Dari yang memahami hidupnya, sudah tahu itu salah dan sudah tahu itu dosa. Adakah di antara saudara yang tidak pernah berdosa? Dari bangun tidur sampai malam, pagi lagi, kosong. Tidak ada yang murni manusia. Pasti jatuh bangun di dalam dosa, baik melalui pikiran, perasaan, perbuatan. Sebab itu, kalau mau selamat, terimalah yang turun dari surga yang tertulis dalam kitab suci ini. Siapa dia? Firman yang menjadi manusia. Dia rela. Yohanes Pembaptis katakan, lihat dia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, termasuk kita. Dosa-dosa kita dihapus kalau percaya. Saudara percaya kematian Kristus? Saudara percaya kebangkitan Kristus? Amin. Ini perayaan besar-besaran, saudara. Surga memperingati hal ini. Di saat Yesus digantung itu, musuhnya bersorak-sorai. Mulai di saat Yesus mati, dia menyebut Eloi, Eloi lama sabachthani. Ada yang mengejek lagi. Lihat dia memanggil Elia. Ada juga yang menghakimi. Kalau dia Allah, mengapa dia berteriak Allahku, Allahku? Saudaraku, saat itu juga dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bapakku, serahkan nyawaku kepadamu. Serentak saat itu, gunung-gunung meletus, bergoncang, tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Tirai bait Allah merupakan sekat. Itu artinya seiring kematian Kristus, pintu kemurahan Allah, tingkat-tingkat langit itu terbuka untuk umat manusia. Seluruh umat manusia bisa berseru, Yesus Kristus juru selamatku. Yang percaya akan diampuni dosa-dosa, dan kuasa kebangkitan ini memulihkan gairah murid-muridnya, memulihkan kekuatannya. Sementara saudara, musuh-musuh yang menyalibkan Yesus Kristus itu mendengar Yesus bangkit, serdadu, tentara, panglima yang terkuat di situ yang menjaga kubur Yesus, mereka pingsan seperti orang mati. Mereka gemetar ketakutan. Kuasa kebangkitan bisa mendobrak, sekalipun itu besar batu yang menutup, itu terguling. Setelah itu penjaga-penjaga kubur itu berlari, ketemu imam-imam di tengah jalan. Mohon ampun Tuhanku, Yesus Kristus yang kujaga itu bangkit dia. Malaikatnya di sana
menjaga dia. Imam-imam memberi upah dengan uang yang besar kepada penjaga-penjaga. Tutup mulut, ini uang. Kamu sampaikan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya pada malam hari. Nah, berita itu diberitakan oleh orang-orang yang tidak percaya. Sampai hari ini dikatakan Yesus Kristus tidak mati, langsung ke surga. Yang disalibkan itu Yudas. No, kosong. Yang disalibkan adalah Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus yang disalibkan, dikuburkan, hari yang ketiga bangkit. Seiring kebangkitan Kristus, semua musuh-musuh itu gemetar, kekuatannya habis, lemas dia, tidak ada daya. Kekuatan siapa itu? Kolose pasal yang ke-1 atau pasal 2 14 sampai 15. Kita baca dulu sana. Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin, saudara. Dilucuti kekuatan iblis itu, dipakukan di kayu salib dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi iblis itu mengancam orang-orang berdosa itu dicatat, merupakan hutang. Kalau hutang itu tidak ditebus, sampai akhirat itu masukkan neraka. Maju lagi. Kekuatan-kekuatan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kekuatan pemerintahan setan itu siapa? Lucifer. Di dalam Kolose pasal 6 dituliskan, musuh kita itu bukan manusia darah dan daging, tetapi pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Seiring kebangkitan Kristus, kekuatan itu diruntuhkan. Haleluya. Amin. Kekuatan itu diruntuhkan. Lemas, tiada berdaya. Sementara murid-muridnya yang tadi dikurung dengan cemas, ketakutan, gemetar, mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita, mereka penuh kemenangan. Satu, saudara, satu. Mengapa katakan satu? Yang tidak percaya dikasih tahu temannya, katakan, aku tidak percaya kalau belum mencucukkan tanganku di lubang bekas paku itu, di telapak tangannya. Kita baca dulu Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka,
Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, Ya, dan terus sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. sekali-kali aku tidak percaya apa yang kamu sampaikan, teman-teman. Terus 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali haleluya. dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi pintu-pintu rumah terkunci semua. Mengapa? Mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Kehadiran Yesus Kristus itu memberikan damai sejahtera di tengah keluarga itu, di dalam kehidupan kita. Sekalipun pintu terkunci, Yesus bisa masuk, Yesus bisa hadir, memberikan damai sejahtera. Kalau saudara sekarang mengalami seperti murid-murid takut menghadapi hari esok, takut dan takut, seolah-olah pintu-pintu itu tertutup, pintu pertolongan tertutup, Yesus bisa hadir, memberikan pertolongan, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Amin. Bisa membuka pintu, bisa masuk sekalipun tanpa kunci, karena Dialah di atas segala-galanya. Saudara percaya Yesus Kristus ada di sini? Saya sangat yakin itu, saudara. Sekalipun seolah hidupmu pintu-pintu pertolongan terkunci, Dia itu maha kunci. Dia maha membuka, Dia maha menolong. Bagi Dia, bagi Tuhan Yesus Kristus itu, oh luar biasa, pertolongannya tepat waktunya. Kemudian Dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jadi langsung saat itu, apakah murid-murid memberitahu Yesus saat itu? Tidak. Yesus mendengarkan. Sekalipun Yesus saat itu bagi mereka sudah tidak kelihatan, tetapi Yesus mendengarkan yang Thomas ucapkan. Yesus itu maha mendengar, Yesus itu maha menjawab. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." haleluya. Yesus memberikan suatu hadiah pagi hari untuk kita. Berbahagialah saudara yang percaya, sekalipun belum melihat sosok figur Yesus itu secara fisik, tetapi saudara percaya Yesus ada di tengah-tengahku. Ya, saudara percaya Yesus mendengar doaku. Saudara percaya Yesus menjawab doa-doaku. Saudara percaya Yesus pasti menolong hidupku. Ini kalau saudara ucapkan dengan yakin, aku percaya saat ini Tuhan menyertai hidupku, memberkati hidupku, memulihkan hidupku. Ini akan terjadi. Sekalipun yang saudara imani itu belum kelihatan, itu nanti akan saudara rasakan, saudara akan pegang itu. Saudara belajar pada bapak orang beriman, namanya Abraham. Apa yang dijanjikan Allah itu menjadi kenyataan saat ini. Kisahnya Abraham itu kan Kejadian pasal 12 dari ayat 1 sampai 3. Saat Abraham itu dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia itu menurut ngikuti petunjuk Allah. Abraham bertanya, "Kemana aku pergi, Allahku?" "Kamu ikuti saja." Allah itu sang maha cahaya, Dia menerangi, mengikuti apa yang Dia lihat, ikuti. Rahasia besar di sana Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 aja. Abraham dipanggil Allah,
Maka pergilah Abraham. Kejadian pasal 13 pasal 12. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Garis bawah itu terus. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Siapa yang membuat Abraham besar? Allah sendiri yang telah memanggil. Tetapi saudara, situasinya Abraham sangat seperti itu. Dan apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham ini, sekarang saudara bisa melihat bahwa keturunan Abraham seperti bintang di langit, tidak bisa terhitung. Seperti bintang di langit. Siapa yang memberkati engkau Abraham, akan kuberkati. Siapa yang mengutuk engkau, akan kututup. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara ibu, kita berkumpul di sini karena berkat dari Abraham yang diterima oleh Abraham. Yesus Kristus itu lahir dari keturunan Abraham. Yehuda itu anak cucu dari Abraham. Nenek moyang kita ini Abraham. Saudara juga berhak menerima janji-janji Allah di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 13, 14 kita baca dulu di sana. Ya silakan. Begini bunyi firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya kalau orang itu melanggar Taurat ini karena kutuk, terus dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus rela dikutuk, rela disalibkan. Untuk apa? Menebus kita yang terkutuk oleh karena melanggar Taurat. Dia rela tubuh, jiwa, rohnya dikorbankan. Supaya apa? Tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara. Jiwa kita selalu mendapatkan kekuatan dari firman. Roh kita selalu mendapatkan kekuatan kalau kita menyembah Dia. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin saudara. Yesus Kristus telah melakukan ini supaya berkat Abraham sampai pada kita. Amin. Kepada bangsa-bangsa lain, bukan cuma bangsa Israel, tetapi untuk bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia ini. Kita tinggal di Indonesia, mendapatkan berkat-berkat Allah yang diberikan untuk Abraham. Amin. Amin. Sebab itu Abraham itu hidup karena iman. Nah saudara, percaya itu bukan karena melihat. Kalau sudah dilihat, tidak usah percaya, tidak usah berharap. Percaya itu adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, dan percaya itu adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan nanti akan terwujud. Sebab itu, nah ini Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan.
Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara. Kalau kita datang ibadah, datang berdoa, percaya Allah itu ada, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha menjawab, dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Amin. Sungguh-sungguh mencari Dia, fokus kepada Dia. Itu firman, saudara. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yakin Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk memulihkan kita. Amin. Murid-muridnya penuh sukacita. Saat Yesus itu ketemu dua muridnya yang mau ke Emmaus, mereka mukanya muram, harapannya tidak ada lagi. Yesus hadir di situ. Kalian bicara apa ini? Apakah saudara orang yang tidak tahu peristiwa ini? Yesus Kristus itu disalibkan, Dia dibunuh. Nah, terus bagaimana? Ya udah, tidak ada harapan lagi. Ini bahasa bebas. Saat sampai di tujuan, mereka makan bersama-sama. Saat makan bersama-sama, Yesus itu memberikan roti pada muridnya. Dari situ, Dia Yesus ini tadi. Mereka pulang bersukacita, memberitahu teman-temannya. Nah, teman-teman yang diberitahu ini sudah ketemu terlebih dahulu. Nah, orang-orang yang ketemu terlebih dahulu ini diberikan suatu tugas, saudara. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ini tugasnya murid-murid yang sudah ketemu tubuh kebangkitan tuh, ini tugasnya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, Ya. pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, Ya, terus dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, terus Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, bersukacita. Terus Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." ya, haleluya. Jadi kalau saudara itu kok merasakan di sini ada sesuatu yang seperti orang datang, kalau dari merasakan damai, itu lawatan Tuhan hadir. Tandanya apa? Damai, tentram, tidak takut. Jadi kalau saudara itu berdoa terus merasakan rasanya beda. Nah, kalau iblis yang datang, mesti tidak ada damai di situ. Kalau iblis datang tidak memberikan damai, saudara perkatakan kuasa darah Yesus Kristus, iblis nyangkau dari tempat ini. Iblis pergi. Amin. Karena saudara dilengkapi dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Lanjut. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, terus. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Jadi
orang yang sudah menerima kuasa kebangkitan Kristus, kuasa Roh Kudus dalam hidupnya itu, jangan ada dendam dalam dirinya. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Lepaskan pengampunan. Kalau kamu mengampuni orang, dosa orang itu akan diampuni. Kalau kamu berkati orang itu akan diberkati. Tetapi kalau saudara sudah memiliki pribadi seperti ini, ada orang yang memberkati saudara, orang itu akan keberkatan. Tetapi kalau orang mengutuk saudara, memusuhi saudara, sementara saudara hidup di dalam kebenaran dan Roh Kudus, orang tersebut akan dikutuk oleh Allah. Seperti siapa? Berkat untuk Abraham. Siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Nah saudara, ini berkat pengampunan. Roma pasal 8 ayat 11 sekarang. Setelah orang itu suka berdamai, mengampuni sesama, ini berkat yang menyertai hidupnya. Lanjut. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin saudara. Dan jika roh Dia, roh Allah, roh Bapa surgawi yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, diam bertata dalam diri kita, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam, yang bertata dalam kehidupan kita. Menghidupkan tubuh. Dalam tubuh ini ada kebutuhan ekonomi. Kalau roh Allah ada dalam tubuh, Dia juga akan menghidupkan ekonomimu, usahamu, pekerjaan akan dihidupkan. Amin saudara. Kita ini hidup tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini membutuhkan pemeliharaan, jiwa ini membutuhkan pemeliharaan, roh ini membutuhkan pemeliharaan, terpelihara. Oleh siapa? Oleh Bapa surgawi. Dia mengutus Roh Kudusnya. Nah sekarang saudara, lanjut ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Begini bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, Ya. sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin saudara. Hidup kita ini telah dibeli, harganya tunai dibayar. Di mana? Di Kalvari oleh darah Yesus Kristus. Sekarang hidup itu bukan milikmu sendiri. Sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sebab itu tubuh, jiwa, roh, tiga-tiganya perlu sehat. Kalau cuma tubuhnya saja yang sehat, jiwanya tidak sehat, alias apa? Sakit jiwa. Bisa tertawa sendiri, jalan-jalan sendiri. Jalan-jalan sendiri. Kalau berpakaian sih, kalau di jalan-jalan itu orang jalan sendiri tanpa pakaian, itu sakit jiwa. Sebab itu tubuh, jiwa, roh kita perlu terpelihara. Percaya Yesus Kristus itu mati untuk menebus dosa umat manusia di dunia ini, dan Dia bangkit untuk memberikan kebenaran, untuk membenarkan kita. Jadi Yesus Kristus itu
Allah, firman yang menjadi manusia. Lanjut sekarang. Saudara percaya setelah ditebus oleh darah Yesus? Saudara yakin? Sekarang ini Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15 sudah dibaca. Sekarang Kolose pasal 1 ayat yang ini, ayat 20 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, Ya, terus baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Terus Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. jadi di dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Yesus Kristus, Ia telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, kita ini telah diperdamaikan oleh darah Kristus. Sebab itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus jangan ada yang menyimpan kesalahan orang lain. Berkati ampuni itu tugas orang yang sudah mendapatkan kuasa kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi hidupnya dipulihkan. Kalau secara batin sudah dipulihkan, nanti secara fisik, secara ekonomi, secara usaha, Tuhan akan memulihkan. Amin. Sebab itu, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman, bertekun dalam doa, dalam pengharapan, dalam ibadah. Tetap teguh, tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena apa? Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita baca dulu di sana, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Ya, silakan. 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman. seperti ada tertulis, Orang benar akan hidup oleh iman. Dipimpin, kita ini percaya dipimpin setahap demi setahap. Seperti di pola tabernakel itu, masuk pintu gerbang artinya percaya, di halaman dipimpin, dikenalkan mezbah kurban bakaran. Mezbah kurban bakaran itu bicara kurban Kristus. Terus maju lagi, bejana pembasuhan itu bicara pembaruan hidup. Pembaruan hidup itu tidak hanya sekali, bertahap, setiap hari mengalami pembaruan. Jadi kalau jatuh, terpleset dalam dosa, secepatnya minta ampun, itu namanya pembaruan. Masuk pintu kemah, di sana artinya baptisan Roh Kudus. Setelah diperbarui, Roh Kudus membaptis. Terus di sana meja roti sajian bicara belajar firman.
kebenaran firman. Pelita Mas bicara mengenai hidup menjadi pelita, menjadi kesaksian. Terus misbah dupa itu doa dan penyembahan dan doa syafaat. Belum lagi masuk di ruang maha suci. Di sana ada namanya tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ada 3 benda, 10 hukum Taurat itu ditaruh di sana. 2 loh batu itu. Terus di sana juga ada tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun yang bertunas itu di saat itu para ketua puak Israel mengatakan, aku yang dipilih oleh Tuhan. Padahal Tuhan itu memilih keluarga Lewi untuk melayani di bait Allah. Untuk menghentikan itu, tongkat-tongkat kepala puak itu ditaruh di depan tabut. Semalam suntuk pagi-pagi, tongkatnya Harun itu yang berubah, bertunas, berbunga dan berbuah badam. Nah, akhirnya ditaruh di dalam tabut itu. Nah, terus satu lagi namanya buli-buli yang berisi mana. Buli-buli yang berisi mana itu mengingatkan bahwa bangsa Israel itu telah dipelihara Tuhan, diberi mana surgawi berapa tahun? 40 tahun di padang gurun. Kalau malam sore dikirim burung puyuh ribuan. Padahal saat itu bangsa Israel keluar kurang lebihnya 600.000 manusia. Roti pagi-pagi diberi, sore dikirim daging puyuh selama 40 tahun. Tuhan itu maha memelihara. Saudara gak usah takut, gak usah khawatir hari esok apapun yang terjadi, semuanya menggenapi firman. Kalau saudara percaya kebenaran firman ini, Dialah Allah yang maha memelihara, Dialah Allah yang maha memulihkan. Amin. Jadi Paskah kematian dan kebangkitan Kristus memulihkan. Ini tema yang saya sampaikan sesi pertama. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan siap menerima perjamuan suci dan kita akan nyanyikan pujian sebab Dia hidup.
mana kekecewaan mereka. Mereka hilang, mereka putus asa, mereka dicengkram ketakutan. Guru gembalanya yang diharap-harapkan telah disalibkan, telah dikuburkan. Mereka hilang harapan. Tetapi di saat hari ketika menggenapi perkataan Yesus Kristus, Roh Bapa Allah ini, dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya. Ketika hari yang ketiga, murid-muridnya disantakkan dengan kuasa kebangkitan. Mereka tumbuh gairah. Mereka tumbuh gairah lagi, semangat lagi, sukacita lagi. Mereka merasakan damai sejahtera yang Yesus Kristus berikan. Bahkan Yesus memberikan kekuatan baru bagi mereka, kuasa untuk mengampuni sesama, kuasa untuk berdamai dengan sesama. Saudara, kalau saudara mengalami situasi yang mencekam seperti yang dialami murid-murid Yesus, sekarang Yesus yang sudah bangkit itu, yang telah melawat murid-muridnya, sekarang pun dia melawat kita. Ingat, Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Kuasa pasca kematian dan kebangkitan Kristus memulihkan kehidupan kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan kasih kita. Iman, harap, dan kasih kita dipulihkan, memulihkan ekonomi kita, usaha kita, dalam nama Yesus Kristus dipulihkan. Yesus menyertai-mu. Jangan putus asa, jangan cemas. Dia memulihkan di dalam setiap segi kehidupan. Dia ada menyertai-mu, akan dibuat berhasil oleh Allah.
hidupku, memulihkan gairahku, memulihkan imanku, memulihkan pengharapanku. Di dalam Kristus ada hidup kekal. Di dalam Kristus ada pemeliharaan. Di dalam Kristus ada pertolongan. Di dalam Kristus ada mujizat. Di dalam Kristus ada kesembuhan. Di dalam Kristus pintu kemenangan. Di dalam Kristus pintu pertolongan. Di dalam Kristus hidupku dibela Tuhan. Hidupku dibela Tuhan. Di dalam Kristus hidupku dipulihkan. Rumah tanggaku, nikahku, pekerjaanku dipulihkan, dibangun oleh Kristus. Tuhan yang memulihkan hidup anak-anakmu, bukan oleh kuat, bukan oleh gagahnya manusia, tetapi oleh Roh Kudus yang telah membangkitkan tubuh Kristus, sekarang bertahta dalam tubuh hati anak-anakmu. Bertahta, menyertai, menolong, menghibur, mendidik dalam segala hal. Roh Kudus selalu mengingatkan kebenaran kita bahwa Bapa surgawi mengutus Roh Kudus yang saat ini menolong anak-anak. Tak satu pun yang dibiarkan. Semua dilawat Tuhan, semua diberkati Tuhan, semua dibela Tuhan, semua disertai Tuhan, semua ditolong Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Kristus. Paskah kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus memulihkan hidupku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terjadi. Dipulihkan setiap hidup, dipulihkan kesehatan, dipulihkan imanku, pengharapanku, kasihku kepada Tuhan, kasih sayangku dipulihkan, nikahku dipulihkan, wanitaku dipulihkan, seluruhnya dipulihkan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Bapa, untuk memberkati perjamuan kudus yang telah disiapkan oleh Bapa, disucikan oleh kuasa darah Kristus, dibenarkan, disatukan oleh tubuh Kristus, berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu di dalam perjamuan suci. Setiap pribadi yang menerima dengan iman terjadi sesuai dengan iman mereka. Kemuliaan hadirat Tuhan pemerintah sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Imam yang menengok berkat dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus Maha Suci. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terima dengan iman. Kekuatan besar seperti ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Cawan ini dimeteri dengan darah Tuhan. Pengampunan dosa-dosa kita. Yakini Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Maha suci, Maha suci. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada muridnya, kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita terima pengampunan dari Tuhan dalam nama Yesus Kristus.
Maha suci, Maha suci, Maha suci Bapa surga. Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku memberkati, Engkau memberkati, Engkau memberkati, Engkau memberkati, Engkau memberkati tubuh, jiwa, dan roh anak-anakmu terpelihara semua. Karena percaya pengorbanan Tuhan Yesus adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh penuh kemuliaan, penuh kuasa. Aku percaya Tuhan menerima kuasa-Mu itu, menerima kemuliaan-Mu itu, menerima kedahsyatan itu. Masa kebangkitan menyatu dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang terbaik telah Kucurahkan bagi kami semua. Kami tunjukkan kepada setiap pribadi, anak-anak sekolah Kau berikan kepandaian, kecerdasan, hikmat, akal budi, dari TK, SD, SMP, SMA, yang di perguruan tinggi Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap usaha pekerjaan tangan anak-anak-Mu Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati, Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit. Curahkan berkat dari surga sampai berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi demikian, terjadi demikian, terjadi demikian. Baik pelayanan pengorbanan Kau berkati, jiwa-jiwa Kau selamatkan, masyarakat Banjarnegara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Indonesia diselamatkan. Pemerintahan Indonesia Kau berkati, dari Presiden Prabowo dan wakilnya Kau berkati. Tenaga amanat Polri, TNI diberkati, tenaga kesehatan, para dokter diberkati, seluruh aparat pemerintahan diberkati. Roh takut akan Tuhan dari pusat sampai di daerah-daerah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa di hadapan-Mu segala usaha, pekerjaan, tangan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati, Tuhan membuatnya berhasil. Seperti Engkau membuat Abraham berhasil, Engkau kuasa-Mu tidak berubah. Abraham berharap, sekalipun tidak ada cara untuk berharap, Abraham tetap berharap bahwa Engkau berkuasa menepati apa yang Engkau janjikan. Berikan kami iman seperti bapakku, nenek moyangku Abraham. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dari surga limpah dalam setiap pribadi anak. Hidup kami menjadi baik Roh Kudus, hidup kami menjadi baik berkat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Kristus terjadi demikian. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh persembahan kami, baik sepersepuluh, dua sulung, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, kami unjukkan kepada-Mu. Membukakan tingkat-tingkat langit, untuk curahkan berkat-berkat limpah, limpah, limpah dalam setiap pribadi anak. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, kekasih dari Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam nama kasih dan rahmat limpah dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-berkat ini. Haleluya.
sebab dia hidup.